Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1. Diketahui M sama dengan 5 kg. Gayanya sama dengan 20 Newton. V0 atau kecepatan awal sama dengan 8 meter per sekon. Dan kecepatan akhirnya sama dengan 18 meter per sekon. Untuk yang jawab nomor A, ditanyakannya adalah nilai impulsnya. I sama dengan delta V. Ini dia rumusnya. Karena yang diketahuinya massa dan juga kecepatan. Maka I sama dengan M P akhir dikurangi P awal sama dengan M nya itu 5 kg, kecepatan akhirnya itu 18 dikurangi 8 sama dengan 5. 18 kurangi 8 10. Maka tinggal dikalikan saja. 5 kali 10 sama dengan 50. Satuannya NS. Untuk nomor B, ditanyanya adalah lamanya waktu atau waktu yang diperlukan di delta T. Maka kita menggunakan rumus yang satu lagi. I sama dengan F dikali delta T. Karena mencari delta T, maka delta T sama dengan I per F. I-nya itu adalah 50 Newton sekon. Dan F-nya adalah 20 Newton. I sama dengan 50 per F-nya sama dengan 20. Maka sama dengan 50 bagi 20 sama dengan 2,5 sekon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nurdia mau menjelaskan soal nomor 3. Diketahui MA karena ada 2 benda sama dengan 2 kg. PA sama dengan 4 meter per sekon. MB sama dengan 3 kg. Dan PB min 3 meter per sekon. Min karena arahnya dari kiri. Dan diketahui PB aksen sama dengan 4 per 3 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan A setelah bertumbukan. Karena ini adalah gerak penting sempurna, maka kita gunakan rumus gerak penting sempurna, yaitu P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Mau cukup ya?
3 dikali PB min 3 sama dengan MA-nya 2 dikali, karena PA aksen yang ditanyakan maka tulis PA aksen ditambah MB-nya adalah 3 dikali dan PB aksennya 4/3. Kenapa ini bisa 4? Karena ini bisa dicoret, dibagi 3 bagi 3 1 kali 4 4. Kita ubah posisinya, yang 4 ini menjadi di kiri, tanda plus menjadi minus. Jadi kesimpulannya, karena tadi ditanyakan kecepatan benda A setelah bertumbuk, maka didapat min 2,5. Tanda negatif menandakan arah ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Sunia akan menjelaskan soal nomor 2. Di soal nomor 2 terdapat dua benda, maka yang diketahui M1 massa benda 1 2 kg, kecepatan benda 1 5 meter per sekon, massa benda 2 3 kg, kecepatan benda 2 minus 2 meter per sekon. Kenapa minus? Karena di soal terdapat keterangan dua benda saling berlawanan arah, maka harus ada satu benda yang bergerak ke arah kiri. Yang ditanyakan adalah kecepatan setelah kedua benda bertumbukan, di mana dilambangkan dengan pi aksen. Karena di soal terdapat keterangan kedua benda melekat setelah bertumbukan, maka jenisnya adalah bertumbukan tidak henti, dan rumusnya adalah N1 pi 1 plus N2 kali pi 2 sama dengan N1 plus N2 dikalikan pi aksen.
2,8 meter per sekon. Baik, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Di sana ada soal dua benda masing-masing bermassa M1 sama dengan 20 kg dan M2 40 kg. Maka langsung kalian tulis saja di sini. Diketahui M1 sama dengan 20 kg dan M2 sama dengan 40 kg. Bergerak dengan arah berlawanan dan kecepatan masing-masing. V1-nya di sini 10 meter per sekon dan V2-nya 4 meter per sekon. Kedua benda saling bertumbukan. Tentukan kecepatan kedua benda apabila di sini ada keterangan kedua benda saling bertumbukan. Berarti arah benda di sini berlawanan. Ada yang satu ke arah kanan, satu lagi ke arah kiri. Apabila dua buah benda saling berlawanan, maka salah satu kecepatannya akan bernilai negatif untuk menentukan arah ke kiri. Jadi ini negatif. Kalian tentukan saja mau yang mana yang arahnya negatif. Untuk di soal ini kita tentukan arah negatif itu dimiliki oleh V2. Ini tadi 4 meter per sekon. Ditanya, berapakah kecepatan benda setelah bertumbuh? Apabila mengalami tumbukan lenting sempurna. Untuk menjawab, kita harus ingat, tumbukan lenting sempurna itu memiliki koefisien restitusi bernilai 1. E-nya sama dengan 1. Ini syaratnya. Syarat tumbukan lenting sempurna. Maka, untuk menjawab berapakah kecepatan yang terjadi setelah benda bertumbuh, kita gunakan hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Masukkan saja variabel-variabel yang sudah diketahui. M1-nya 20, V1-nya 10, ditambah M2-nya 40, dan V2-nya minus 4. Jangan lupa ada minusnya. Kemudian M1 di sini 20 lagi. V1 aksen adalah yang kita cari dan M2-nya 40 kg. V2 aksen juga kita cari karena V1 aksen dan V2 aksen adalah kecepatan kedua buah benda setelah tumbukan. Nah, ini kalkulasikan saja. Ini 200. Ini jadi minus 160. Kemudian ini dituliskan 20 V1 aksen ditambah 40 V2 aksen. Ini 200 kali 160 kan 40. Ini tinggal ditulis lagi. Ketika sudah mendapatkan persamaan seperti ini, lihat masih bisa diperkecil atau tidak, disederhanakan atau tidak. Kalau masih bisa, silakan disederhanakan. Kalau tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Hanya seperti ini saja. Ini ada 40, 20, dan 40. Kita bisa bagi keseluruhannya dengan 20. Nah, 40 bagi 20 kan jadi 2. 20 jadi 1. 1 tidak usah ditulis. 40 bagi 20 itu 2. Maka ini menjadi persamaan 1. Kalau sudah muncul satu persamaan, maka akan muncul persamaan-persamaan lainnya. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari persamaan kedua dengan menggunakan syarat dari tumbukan lenting sempurna. Koefisien restitusi itu kan nilai negatif perbandingan antara perubahan kecepatan setelah tumbukan berbanding dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Atau dapat kalian tulis minus, perubahan itu kan berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jangan lupa ada tanda minusnya di sini. Terus dikurung, dibagi kecepatan min aksen setelah tumbukan. Ini V2 min V1. E-nya kita ubah sesuai
sesuai syarat, yaitu 1. Maka sama dengan minus P2 aksen min P1 aksen, jangan lupa pakai kurung, dibagi P2-nya masukkan saja karena sudah kita ketahui. P2-nya minus 4, P1-nya 10. Berarti di sini min 10 karena rumusnya di sini min. Maka ini menjadi, tulis lagi min P2 aksen min P1 aksen dibagi ini berapa? Min 4 kali 10, min 14. Kalau sudah seperti ini, negatif 14 kalikan dengan 1 karena mereka satu persamaan. Sini. Berarti sini negatif 14 sama dengan min P2 aksen min P1 aksen. Di sini negatif bisa saling dibagi gitu ya. Berarti jadi di sini jadi 14 sama dengan P2 aksen min P1 aksen. Nah, ini adalah persamaan 2. Kalau sudah ada persamaan 1 dan persamaan 2, di matematika kita bisa menggunakan proses eliminasi, proses substitusi. Nah, untuk soal ini kita gunakan proses eliminasi untuk mencari variabel P2 aksen dan P1 aksen. Berarti eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 kan tadi ini. 2 sama dengan P1 aksen ditambah 2 P2 aksen. Persamaan 2-nya di sini 14. Karena di sini P1 maka tulis dulu yang P1 biar seragam. Ya biar sejajar ya. Di sini berarti plus P2 aksen. Kalau sudah sesuai, kita gunakan di sini tanda negatif atau positif untuk menghilangkan salah satu dari kedua variabel. Karena di sini variabel yang nilainya sama di P1 kan di sini 1, di sini negatif 1. Maka kita bisa gunakan tanda positif untuk menghilangkan P1. Soalnya kalau kita mau menghilangkan P2, di sini agak repot. Di sini 2, di sini nilainya 1, harus dikalikan dulu. Berarti di sini 1 ditambah min 1 itu kan 0 ya. Di sini bisa dicoret. Tinggal 2 ditambah 14 itu 16. 2 ditambah 1 berarti 3 P2 aksen. Maka P2 aksen itu nilainya 16 per 3 meter per sekon. Nah, ini nilai P2 aksen. Berarti sekarang kita cari nilai P1 aksen. Karena kita belum mengetahui P1 aksen. Untuk mencari P1 aksen, substitusikan lagi P2 yang kita sudah temukan ke persamaan 2 atau persamaan 1. Bebas ya. Nah, Ibu akan mensubstitusikan ke persamaan 2 saja karena di sini terlihat persamaan 2 lebih sederhana ya. Substitusikan 14 sama dengan P2 aksen min P1 aksen. 14 sama dengan P2 aksennya itu yang ini yang sudah kita dapat 16 per 3 dikurangi P1 aksen. Maka di sini P1 aksen ini dipindahkan ke kiri, yang 14 kita pindahkan ke kanan. Berubah tandanya. Jadi P1 aksennya positif, 14 saya negatif. 16 per 3 dikurangi 14. Berarti P1 aksen sama dengan, atau sekalian bingung, sini. P1 aksen sama dengan tadi itu 16 per 3 dikurangi 14. Maka P1 aksen nilainya min 14 kali 3 itu min 42. Min 42 tambah 16 itu min 26 ya. Minus 26 per 3 meter per sekon. Berarti nilai P1 adalah 26 per 3 ke arah kiri. Sedangkan nilai P2 itu 16 per 3 ke arah kanan. Untuk pertanyaan yang B atau yang selanjutnya, misalnya tanyakan berapakah kecepatan start tumbukan apabila dia mengalami atau benda mengalami tumbukan lenting sebagian.
untuk syarat tumbukan lebih sebagian itu kan koefisien restitusinya itu lebih besar dari sama dengan 0 dan harus lebih kecil dari sama dengan 1. Di sini di soalnya ditentukan koefisien restitusinya sama dengan 0,2. Kita akan melakukan proses eliminasi seperti tadi di pertanyaan nomor 1. Nah, kita membutuhkan persamaan nomor 1. Tadi persamaan yang pertama itu 2 sama dengan Pi 1 aksen ditambah 2 Pi 2 aksen. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari atau menggunakan nilai koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu kan nilai negatif dari perubahan kecepatan dibanding perubahan kecepatan setelah tumbukan dibanding dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Di sini E-nya kita ganti dengan 0,2. Maka menjadi minus perubahan kecepatan itu kan kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir. Nah, untuk yang ini tadi delta V itu kecepatan awalnya minus 4. Kecepatan akhirnya minus 4, kecepatan awalnya 10, berarti di sini min 4 kurangi 10 jadi min 14 yang tadi ya, yang di awal. Makanya bisa langsung kita kalikan, min 14 kalikan 0,2 itu 2,8 minus 2,8. Ini jadi minus Pi 2 aksen min Pi 1 aksen. Jangan lupa ada kurungnya. Minus dan minus jadi hilang karena berada di ruas yang sama. Di sini jadi 2,8 sama dengan Pi 2 aksen min Pi 1 aksen. Nah, ini menjadi persamaan selanjutnya. Tadi kan ada 1, berarti ini persamaan yang ke-3. Kalau sudah dapat persamaan 3, kita lakukan eliminasi seperti tadi di awal. Eliminasi persamaan 1 dengan 3. 1 dan 3. Persamaan 1 itu 2 sama dengan Pi 1 aksen ditambah 2 Pi 2 aksen. Persamaan 2-nya 2,8 sama dengan. Nah, ini sejajarkan Pi 1 dengan Pi 1 dan Pi 2 dengan Pi 2. Karena di sini Pi 1 dulu, maka kita gunakan dulu minus Pi 1 aksen ditambah Pi 2 aksen. Variabel yang akan kita hilangkan adalah Pi 1. Berarti di sini tadi harusnya kita menuliskan positif. Pi 1-nya jadi hilang, 1 kurangi 1 kan. Di sini 2 ditambah 2,8. Hati-hati bukan jadi 3 ya, tapi jadi 4,8 sama dengan 3 Pi 2 aksen. Maka Pi 2 aksen nilainya 4,8 dibagi 3. Itu hasilnya 1,6 meter per sekon. Tandanya positif, berarti ini ke arah kanan. Sekarang kalau sudah dapat Pi 2-nya, kita cari Pi 1-nya, Pi 1 aksen. Substitusikan persamaan yang sudah kita dapat ke persamaan 1 atau persamaan 3. Ini tadi persamaan 1. Yang gampang itu kayaknya persamaan 3 di sini. Masukkan saja 2,8 sama dengan Pi 2 aksen min Pi 1 aksen. 2,8 Pi 2-nya itu 1,6. Pi 1-nya kita cari. Nah, untuk mencari Pi 1, pindahkan Pi 1-nya ke ruas kiri jadi nilainya positif. Pi 1 aksen dan 2,8-nya pindahkan ke kanan jadi nilainya negatif. Maka hasilnya 8,62 2 kali 1 1 minus 1,2 meter per sekon. Nah, untuk mengerjakan soal selanjutnya yaitu kecepatan setelah tumbukan apabila mengalami tidak penting, tumbukan tidak penting sama sekali. Nah, di sini syarat untuk tumbukan tidak penting itu Pi 2 aksen akan sama dengan Pi 1 aksen akan sama dengan Pi aksen karena kan bendanya menyatu setelah bertumbukan. Kita gunakan untuk skala momentum M1 Pi 1 ditambah M2 Pi 2 sama dengan M1 plus M2 Pi aksen. Nah, Pi ini yang kita cari. Kita masukkan M1-nya 20, Pi 1-nya itu 10, M2-nya 40 dan Pi 2-nya 60.
minus 4. Nanti masih ada minus. Di sini M1 tadi 20 ditambah 40. Kita cari V absen. Ini jadi 200. Ini jadi minus 160. Ini jadi 60 V absen. Ini tentu jadi 40 dan ini jadi 6. Tetap 60 V absen. Maka V absen itu nilainya 40 per 60. Itu hasilnya 4 dibagi 6 itu 2/3 meter per sekon. Atau sekitar 2/3. 0,2/3 0,66. Itu kecepatan yang terjadi apabila benda mengalami tumbukan tidak rutin sama sekali. Mudah-mudahan materi impuls dan momentum ini dapat kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.